the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Jadi hari ini kita berbicara tentang tema pemulihan. Karena ini sangat penting dipahami. Karena kita melayani berdasarkan apa yang Tuhan sudah pulihkan. Karena kita nanti berdoa supaya Tuhan cepat datang. Tuhan cepat datang. Tapi pada kenyataannya ada yang Tuhan tunggu. Tuhan tunggu apa? Kisah para Rasul pasal yang ketiga. Ayat 21 katakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, doa kita rindu bertatap muka dengan Tuhan yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Tapi di sini dijelaskan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya di sini ada tahap-tahap pemulihan yang kita perlu pahami. Tahap pertama di sini yaitu pemulihan jati diri. Nah, ini sangat penting karena orang melayani tapi dia tidak bisa melayani karena pemulihan belum terjadi. Sebagai contoh, kadang-kadang iblis bermain dalam kehidupan manusia, merasa tidak layak untuk menghadap Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah menyatakan waktu dia salib sudah selesai. Artinya proses hukuman dosa manusia Yesus sudah selesaikan sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Jadi hal yang pertama pemulihan diri di mana yakin sepenuhnya kita, bukan pikiran, bukan pengetahuan, tapi iman kita begitu yakin sepenuhnya bahwa segala utang dosa kita Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib. Jadi bukan hanya 50%, tapi 100%. Jadi Tuhan sudah bayar lunas segala utang dosa kita. Kalau sudah lunas, berarti posisi kita bukan lagi orang berdosa. Tapi bagaimana posisi kita? Posisi kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena penebusan dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang menyelesaikan segala utang dosa kita. Tidak ada cara lain. Jadi Yesus katakan, aku sudah membayar lunas utang dosa manusia. Jadi kalau Tuhan sudah bayar lunas, tidak ada satu orang pun menggugat bahwa dosa kita belum selesai. Ya, jadi lunas itu artinya tidak ada lagi perasaan-perasaan bahwa kita ini orang berdosa. Nah, tapi iblis bermain. Nah, ini
iblis bermain, dikatakan kamu orang berdosa. Kamu masih orang berdosa. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, di sini yang kita perlu pahami, orang yang sudah memiliki iman yang benar kepada Kristus, dia tidak melihat dirinya orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan. Itu yang disebut dengan orang kudus. Kudus bukan karena perbuatannya dia kudus, tapi Yesus sendiri sudah menyelesaikan utang dosa dia di kayu salib. Nah, jadi kalau Tuhan sudah membayar lunas utang dosa kita, tidak ada satu manusia pun bisa menggugat bahwa kita ini masih golongan orang berdosa. Nah, sini menjadi satu argumen kadang-kadang, berarti kamu hebat banget ya, kamu bukan orang berdosa. Alkitab katakan bahwa kita sudah dibeli, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ya, kita dibeli. Artinya di sini untuk pembelian ini adalah Yesus sendiri, ya, yang mengerjakannya di kayu salib. Jadi kita sudah dibenarkan, kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Ya. Ini yang penting. Nah, harga yang lunas ini perkataan Tuhan, ya, sendiri bagaimana kita sudah dibeli dengan harga lunas ini. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, maka pemulihan diri ini terjadi. Kita berani untuk mendoakan orang. Kita berani bersaksi. Kita berani menyatakan kebenaran. Karena yang kita ceritakan bukan kebenaran diri kita lagi. Tapi bagaimana Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Nah, ini yang sangat kita pahami, yang kita perlu betul-betul menyadari bahwa ketika utang dosa kita sudah lunas dibayar, apa yang muncul dari hidup kita? Kita dalam berdoa banyak bersyukur. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah buat. Yesus sendiri sudah membayar segala utang dosa saya di kayu salib. Yesus kerjakan itu. Jadi tidak ada cara lain. Tidak ada karena perbuatan baik kita kerjakan sehingga kita menjadi orang dibenarkan. Kita perlu buat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi kita berbuat baik sebagai bukti bahwa kita orang yang sudah diselamatkan. Nah, penonton ini sangat penting dipahami. Bagaimana kita orang yang sudah diselamatkan. Nah, jadi ketika pemulihan diri ini terjadi, kita menjadi orang yang bersemangat. Jadi kita memiliki roh yang luar biasa. Excellent spirit. Jadi kemanapun kita pergi, kita menceritakan tentang Yesus yang sudah membayar utang dosa kita. Kita menceritakan tentang apa yang Tuhan sudah buat melalui diri kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan akan diselamatkan, tapi sudah diselamatkan. Ini penting. Maka kalau orang yang menyadari bahwa dia sudah selamatkan, makanya ungkapan syukur ini bukan seketika saja dia sampaikan. Tapi setiap dia datang kepada Tuhan, dia selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab kehendak Allah yaitu mengucap syukur. Dia tahu itu kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, apa yang sedang kita hadapi, sehingga kita menjadi orang yang tampil beda.
Walaupun kita hidup dalam dunia ini, bergaul dengan orang dunia ini, tapi roh kita berbeda. Kita bukan orang yang selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Dunia ini memang tempat keluhan. Banyak orang mengeluh karena situasi yang sedang dihadapi. Tapi perbedaan orang percaya dengan orang tidak percaya, di mana orang percaya yang sudah menyadari bahwa segala utang dosa dia sudah Tuhan bayar ke salib. Yang muncul yaitu ungkapan syukur. Artinya dia tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, hal-hal yang susah pun dia berpikir, berpandangan ke depan. Di tengah-tengah hal yang sukar pun ada nilai-nilai positif untuk dia bisa petik menjadi ungkapan syukur yang dialami. Sebagai contoh ya, dulu sebelum saya mengerti rahasia ini, apa yang saya miliki itu saya anggap karena kekuatan saya sendiri. Apa yang saya dapatkan ini semua karena kekuatan saya sendiri. Ketika ada orang, katakanlah menipu. Menipu begini, waktu awalnya dia baik-baik, meminjam uang dan sebagainya. Dengan bahasa-bahasa yang seperti menyenangkan telinga. Tapi pada waktunya, saya minta kembali uang itu. Apa yang saya dapatkan? Kebalikannya. Bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi marah sekali. Engkau tidak tahu keadaanku. Kau minta dan minta. Akhirnya sampai seketika tangannya itu memukul meja kaca pecah. Kondisi itulah membuat saya sadar bahwa apa yang saya miliki itu bukan karena kekuatan saya. Itulah alurnya bagaimana saya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya saya menjadi orang Kristen yang hanya Kristen KTP. Ya artinya ya Kristen juga, tapi tidak memahami tentang kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Ketika peristiwa ini, ada nilai-nilai positif yang saya bisa petik. Bahwa apa yang saya miliki semua itu oleh karena berkat Tuhan. Walaupun saya yang mengerjakannya, kekuatan, kesanggupan, kemampuan itu sumbernya adalah Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika saya menyadari rahasia ini, sejak itu, apapun yang saya miliki, saya tidak pernah menganggap, oh ini saya punya. Tidak. Saya hanya diberikan Tuhan kepercayaan mengelola berkatnya Tuhan. Jadi Tuhan mempercayakan saya untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Sehingga dalam hidup saya berbeda dengan sebelumnya. Karena sebelumnya saya berpikir ini semua karena usaha saya, kemampuan saya. Tapi ketika saya mulai arahkan diri saya, ini semua oleh karena Tuhan memberikan saya kepercayaan. Jadi sejak perubahan inilah mulai rasa lega, rasa tenang dalam hidup ini. Bahkan jaminan untuk saya masuk surga. Bukan karena usaha saya. Kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Ayat ini sangat tajam berbicara kepada saya untuk menjelaskan bahwa keselamatan itu tidak ada kaitannya karena usaha saya. Kalau apapun yang saya kerjakan itu hanya sebagai bukti
bahwa saya orang yang sudah diselamatkan. Jadi pemulihan diri ini sangat penting. Ketika saya menyadari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu saya alami, saya kaitkan semua, oh ini semua Tuhan didik saya supaya dalam pandangan hidup saya, apapun yang saya miliki, saya diberikan kepercayaan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan. Pemulihan yang kedua yaitu pemulihan hubungan. Ya. Bagaimana pemulihan hubungan ini? Yaitu hubungan sesama baik dalam keluarga. Nah, ini hubungan. Karena Tuhan mau hubungan kita pulih satu dengan yang lain, ya. Nah, jadi dalam hal ini Tuhan katakan melalui firman-Nya, ya. Di Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hubungan ini penting, hubungan sesama ini penting. Kita tidak cukup hanya, oh yang penting saya dapat Tuhan udah beres. Salib itu adalah ada vertikal, ada horizontal. Dari pemulihan yang kedua yaitu hubungan ini penting sekali bagaimana dalam kehidupan kita. Apakah kita berjemaat dalam sebuah institusi gereja. Tuhan mau hubungan kita satu dengan yang lain menjadi pulih. Kalau hubungan ini baik, kita jadi berkat. Bagaimana kita mengampuni orang lain. Bagaimana kita melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kalau secara manusia sulit untuk kita kerjakan. Itulah pentingnya kita berdoa. Tuhan, mampukan saya untuk mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Apakah melalui perbuatan dan tindakannya terhadap saya. Mampukan saya. Jadi kemampuan Tuhanlah kita bisa mengerjakan semua ini. Dalam Filipi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu Yesus. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kalau kita menghadapi hal-hal yang sulit. Jadi andalan kita adalah Tuhan saja, tidak ada yang lain. Nah, ketika terjadi pemulihan hubungan ini, kita katakan sungguh indah hidup dalam Tuhan. Jadi keindahan hidup dalam Tuhan ketika ada rekonsiliasi satu dengan yang lain. Ada hubungan yang dipulihkan. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi tahu kita itu menjadi satu pengalaman yang mahal kita buat. Dan kita tahu semuanya ini bisa selesai oleh karena Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan-kemampuan itu. Itulah sebabnya maka kita sentiasa mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan kita berkata, aku tak dapat berbuat sesuatu apapun yang baik tanpa Tuhan. Maka saya sering katakan juga kepada teman-teman, khususnya hamba Tuhan yang dekat dengan saya. I can do nothing without Jesus. But I can do everything through Him. Artinya, aku tak mampu berbuat sesuatu apapun tanpa Dia, tanpa Yesus. Tapi di dalam Yesuslah aku mampu mengerjakan semuanya itu. Ini namanya betul-betul penyerahan total kepada Tuhan. Jadi kita total kepada Tuhan sehingga terjadi pemulihan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi? Apakah hubungan kita sesama?
Nah, hubungan sesama ini seringkali bermasalah dalam hidup. Dengan Tuhan baik, tapi bagaimana sesama? Nah, inilah pentingnya kita berdoa supaya hubungan kita satu dengan yang lain menjadi lebih baik. Satu kesaksian bagaimana kami dalam rumah tangga. Ini senantiasa kami terapkan. Mana kami dalam keluarga, khususnya suami istri, kami menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang memberikan kemampuan. Jadi kami berbicara, bukan berbicara tentang hal-hal yang biasa, tapi bagaimana orang lain juga dipulihkan. Orang lain mendapatkan kelepasan. Dan ini yang sering kami bahas. Kenapa? Kalau kami Tuhan sudah pulihkan. Kami juga orang lain dipulihkan. Supaya apa? Supaya hubungannya dengan Tuhan itu plong. Karena kadang-kadang yang menjadi ganjalan untuk kita berhubungan dengan Tuhan ketika kita tidak membereskan sesama. Saksian terakhir saya beri buat kita. Saya sebagai hamba Tuhan pernah mengalami satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Di mana seseorang itu sangat menyakiti hati saya. Dari tindakan-tindakannya, saya merasa ketidakadilan di situ. Saya simpan sesuatu yang tidak perlu disimpan. Tapi waktu saya berdoa, diingatkan bahwa saya harus membereskan hubungan saya dengan orang tersebut. Saya bertahan. Saya merasa saya bukan orang bersalah. Yang salah dia. Kenapa saya membereskan? Yang harus dia yang datang kepada saya membereskan karena yang melakukan kesalahan dia. Tapi begitu jelas sekali pimpinan Tuhan. Saya yang datang kepada orang itu. Ini luar biasa saudaraku pimpinan Tuhan. Akhirnya saya kata, ya Tuhan, aku siap. Untuk pergi ke sana ada jembatan di mana saya beli buah. Waktu itu buah apel. Saya bawa ke sana, saya ketemu, saya minum kopi sama-sama. Dalam percakapan kami, disitulah saya ceritakan bahwa saya menyimpan kesalahan orang tersebut. Dan saya minta maaf karena saya sudah melakukan hal seperti ini. Dia pun juga begitu, maafkan saya. Saya sudah melukai hatimu. Kami berangkulan, saudara. Nah, sejak peristiwa itu, hubungan kami pulih sampai detik hari ini. Dan dia menjadi sahabat saya. Dia pun sering bertelepon, saya pun telepon dengan dia. Jadi hubungan kami menjadi baik. Semua ada sebab akibat. Tapi yang penting hubungan kami menjadi baik. Nah, dengan peristiwa itu, di situ terus Tuhan bawa satu pengalaman-pengalaman yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Terus sampai hari ini, Tuhan bawa ke satu pengalaman yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ini semua kemampuan dari Tuhan. Maka dalam babak ini, Tuhan persiapkan saya untuk menterjemah orang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena pembicara di Singapura waktu itu, pembicaranya dia khotbah dalam bahasa Indonesia. Tapi saya dipersiapkan untuk menterjemah dia ke dalam bahasa Inggris. Secara manusia nggak mungkin bagaimana saya menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bukan mudah untuk hal itu. Disitulah Tuhan letakkan kebesaran dia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Dan bisa selesai, semua itu dikerjakan. Nah, ini di luar daripada apa yang saya pikirkan sebelumnya. Tapi bagaimana yang bisa terjadi? Karena pemulihan
diri ini yang paling pertama. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ketika hubungan dengan Tuhan sudah baik, hubungan sesama. Bagaimana hubungan sesama menjadi baik? Ada pemulihan berikutnya, yaitu pemulihan gereja atau umat Tuhan secara universal. Dan itu akan jabarkan pada hari berikutnya bagaimana kita benar-benar mengalami pemulihan ini. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang luar biasa, hidup yang dahsyat di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita sedang alami, yang terjadi, kita menjadi berkat. Berkatan kita menjadi berkat bagi semua orang. Jadi inilah firman Tuhan hari ini. Kita sadari, tanpa pemulihan hubungan dengan Tuhan, kita tetap menjadi orang berdosa. Kita merasa orang yang cacat. Tapi ketika hubungan kita dipulihkan, 100% Yesus sudah membayar segala utang dosa kita. Yang kedua, kita juga mau membereskan hubungan kita sesama, siapapun orangnya yang pernah terganjal dalam hati kita. Kita bereskan itu, sehingga kita lebih leluasa lagi, lebih indah lagi, lebih dahsyat lagi. Sehingga perkataan kita, tindakan kita menjadi berkuasa. Kenapa? Karena dalam diri kita tahu bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita.